Halo guys, ini adalah karakteristik atau pembawaan atau karakter pribadi seseorang yang menurut survei. Yang pertama, Pak Prabowo tegas, negarawan, kesatria, pemberani, dan nasionalis. Kalau Pak Ganjar, ramah tamah, ya kalau lari pagi salam-salam ketemu warga yang mungkin ya menyalami warga, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya. Mungkin ramanya seperti itu ya. Kalau Pak Anies Baswedan itu karakternya agamis. Ya, untuk masalah kayak agama kayak begini saya tidak bisa menerangkannya terlalu jauh karena takut nanti salah persepsi. Mendingan teman-teman mencerna sendiri yang tentang agamis ini ya. Terus ini adalah survei terbaru dari April sampai Mei terakhir, yang mana Pak Prabowo naik di urutan pertama teman-teman di bulan Mei. Jadi Pak Prabowo seperti motor Yamaha, makin panas makin di depan teman-teman. Pak Ganjar turun, Pak Anies Baswedan di bulan Mei juga turun sedikit. Jadi menurut survei Pak Prabowo semakin di depan. Oke, lanjut. Ini adalah survei elektabilitas di bulan April sampai Mei, yang mana Pak Prabowo selalu unggul. Yang namanya survei itu adalah petunjuk. Kalau kita mau beli tanah, kita harus survei dulu. Makanya survei adalah sebuah petunjuk untuk Pak Prabowo, teman-teman. Pak Prabowo digadang-gadang akan bersanding dengan Pak Mahfud MD agar supaya korupsi di Indonesia itu dapat diberantas habis, dan juga mungkin bisa bersanding dengan Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Jadi kita doakan saja dua figur ini mungkin di antara satu dipilih oleh Pak Prabowo menjadi cawapresnya. Dan Pak Prabowo adalah anak kesayangan dari Gus Dur. Pak Prabowo juga termasuk keluarga besar di kalangan NU Jawa Timur. Jadi dekat sekali dengan presiden keempat yaitu Gus Dur, teman-teman. Pak Prabowo adalah seorang pemberani, kesatria, kemudian negarawan, nasionalis, tulus kepada rakyat Indonesia, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi acuannya yaitu cinta tanah air dan bangsa, teman-teman. Pak Prabowo juga sering melakukan kunjungan-kunjungan atau menerima tamu-tamu kehormatan dari negara-negara lain agar supaya terbina sebuah kerukunan dan kedamaian di negara-negara tetangga Asia Tenggara. Karena Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan di Kabinet Pak Jokowi dan menjadi menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi sekarang ini. Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun depan tanggal 14 Februari 2024. Kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai anak bangsa, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita memilih yang nasionalis, yang negarawan, yang dapat membawa negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang dapat mengantisipasi korupsi-korupsi, memberantas korupsi-korupsi di Indonesia, yang mana kita memilih pemimpin yang kesatria, yang tulus akan rakyat Indonesia, yang cinta akan kedamaian rakyat Indonesia, dan juga dapat memajukan ekonomi bangsa Indonesia, membuat rakyat sejahtera, menjadikan negara kita kuat di bidang ekonomi, dan membuat negara kita menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus dipimpin oleh seorang kesatria, harus dipimpin dengan orang yang tegas, yang pemberani, bukan dipimpin oleh orang yang senyum-senyum. Tidak bisa, karena apa? Negara kita ini warga negara
Indonesia yang berjumlah kurang lebih 280 juta jiwa itu harus sejahtera dan juga berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya seorang pemimpin itu harus kuat di bidang ekonomi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan untuk memajukan rakyat Indonesia. Selain itu, bidang pertahanan juga harus kuat karena kita sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim harus kuat dalam angkatan bersenjatanya. Pak Prabowo adalah sosok yang tepat dalam memimpin negara ini, yang tulus akan rakyat Indonesia, yang cinta akan rakyat Indonesia, yang menginginkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan dapat melanjutkan tugas-tugas yang mana yang belum selesai yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Semoga Pak Prabowo dapat menjalankannya dan menuntaskan apa program-program dari Pak Jokowi yang belum diselesaikan. Kita sebagai anak bangsa harus selalu memilih yang tepat untuk negara kita. Apabila kita salah memilih, akhirnya negara kita ini tidak akan bisa berkembang. Cuma begitu-begitu saja. Korupsi akan merajalela di Nusantara ini. Oleh sebab itu, kita memilih pemimpin yang akan memberantas korupsi di Indonesia dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Prabowo dapat menjalankan amanah rakyat itu dengan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi di Indonesia ini sudah sangat-sangat berakar dan sulit diberantas apabila tidak dipimpin oleh seorang kesatria rakyat yang sejati. Kesatria rakyat yang sejati akan menghancurkan benih-benih korupsi sampai di akar-akarnya dan membawa Indonesia untuk lebih maju ke depan, membuat rakyat Indonesia menjadi sejahtera dengan fondasi-fondasi ekonomi yang kuat, dengan pilar-pilar negara yang kuat, agar supaya kita menjadi negara yang kokoh di bidang ekonomi, di bidang pertahanan keamanan, apalagi kita menjadi yang terkuat, kita menjadi macan Asia di Asia Tenggara, dan itu merupakan marwah dan kemajuan bagi rakyat Indonesia. Warga negara Indonesia yang baik akan selalu memilih pemimpin yang berwibawa, tegas, nasionalis, berani, keberanian dalam mengambil sebuah keputusan, bukan menjadi boneka partai atau menjadi petugas partai. Petugas partai berhutang budi kepada majikannya, dan setiap keputusan yang diambil oleh petugas partai itu akan mengedepankan untuk partainya, bukan kepada rakyat Indonesia. Dan sebagai contoh, misalkan rumah saya dijaga oleh seorang satpam, saya mempekerjakan seorang satpam di rumah saya. Satpam tersebut akan mendengar perintah saya. Kalau saya bilang tutup gerbangnya, satpam itu akan tutup gerbang. Tapi kalau tetangga sebelah menyuruh satpam itu untuk tutup gerbangnya, belum tentu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau masyarakat masyarakat mengeluh, itu tidak akan didengar. Kalau majikannya yang perintah, oke-oke saja. Oleh sebab itu, di 2024 nanti kita memilih pemimpin yang pro akan rakyat, petugas rakyat Indonesia. Jangan pilih petugas partai. Ingat teman-teman, jangan pilih petugas partai. Kita jangan mengkhianati kepercayaan bangsa ini. Memilih seorang pemimpin, kita harus melihat secara jeli, dan kita harus melihat apakah pemimpin yang kita akan pilih itu, orang yang akan kita pilih itu pro akan rakyat atau tidak. Orang yang kita pilih itu apakah rekam jejak untuk prestasinya itu baik atau tidak. Prabowo Subianto adalah menteri terbaik di kabinet Jokowi sekarang ini, dan banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diukir
oleh seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Oleh sebab itu teman-teman, kita memberikan amanah, memberikan suara kita di saat tahun 2024 nanti untuk seorang kesatria rakyat yang sejati, yaitu Prabowo Subianto. Sekali lagi teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman, jangan sampai kita memilih petugas partai, karena petugas partai itu hanya mengabdi dan hanya mendengar apa yang dikatakan oleh ketua partainya, dan akan membuat kita menjadi lebih sengsara lagi. Oleh sebab itu kita pilih petugas rakyat Indonesia yang dapat mengayomi dan dapat membawa negara kesatuan Republik Indonesia, yang dapat mensejahterakan, dapat mendengar keluhan-keluhan rakyat kecil. Itulah seorang kesatria rakyat yang sejati, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto terus maju, terus berjuang di tahun 2024. Kami sebagai pendukungmu, relawan Prabowo 08, pasukan 08, dan juga Benteng Baladan 08 akan selalu setia dan selalu berdampingan dengan Prabowo Subianto untuk dapat memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Bravo Prabowo Subianto, kesatria rakyat yang sejati.